saudara semua. Sekali lagi shalom. Meskipun jumlah kita tidak banyak hari ini, tidak menutup semangat kita, tidak menutup semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Saya undang saudara semua untuk berdiri. Kita mengangkat pujian kita tidak dengan tangan yang hampa.
buat pujian kita aja kami Tuhan. Kau
di tempat ini Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah Roh mengurapi dan Kau juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah firman ini Tuhan dapat kami dengar, dapat kami lakukan, dapat hidup dan bertumbuh di dalam hati setiap kami. Dan saat ini Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini bersatu hati. Setiap roh jahat, roh setan, roh iblis, roh yang menghalangi firman Tuhan ditaburkan. Setiap roh pemecah belah apapun itu Tuhan, kami ikat tolak pergi, hancur patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan terlebih besar dan Engkau Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan ya untuk setiap kita yang pada kesempatan kali ini hadir untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan di penghujung tahun. Ya, ini ibadah pemuda yang terakhir ya Kak Agus ya. Di tahun ini ya, tahun 2025 sampai kita ketemu lagi di tahun 2026 nanti. Ini ibadah kita yang terakhir untuk pemuda. Untuk kita di bulan ke depan sudah sama-sama bersiap-siap untuk menghadapi Natal ya. Kita persiapkan ini ya diri kita ya. Jadi ini ibadah kita di penghujung tahun yang terakhir. Makanya kita semua saat ini puji nama Tuhan yang berkesempatan hadir ya. Kita punya bekal nih untuk menghadapi tahun ke depan. Ya, karena firman Tuhan itu penting buat kita untuk kita semua dapat menghadapi tahun yang baru ya. Nah, kalau anak muda di tempat ini mempersiapkan diri dengan firman di penghujung tahun, mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di tahun yang ke depan. Nah, kita punya satu kekuatan ya untuk kita sepanjang tahun bisa menghadapi apapun. Ya, karena kita tahu tahun ke tahun itu dari firman Tuhan juga sudah katakan tidak semakin mudah. Ya, hari-hari ini semakin jahat. Jadi kita semua yang ada di tempat ini dipersiapkan untuk ke depan kita menghadapi satu hal yang mungkin lebih sulit lagi. Tapi kita mau dipersiapkan untuk kita lebih kuat ya. Tuhan tidak menjanjikan segala sesuatu lebih baik, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita dapat menghadapi itu semua ya. Mari kita buka ayat firman Tuhan untuk kita kali ini. Ayat firman Tuhan yang mau kita sama-sama pelajari pada kesempatan kali ini di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Satu ayat saja untuk kita semua ya. Namun apa yang mau kita pelajari, apa yang mau kita lihat dari ayat Yesaya 43 ayat yang ke-19. Kalau sudah ketemu, saya bacakan untuk kita semua. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, firman Tuhan katakan di sana dengan perikop Israel sebagai saksi Tuhan. Di ayat yang ke-19 firman Tuhan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, ya firman Tuhan kali ini kita sharingkan, saya mau kasih judul tema Tuhan mau melakukan pembaruan. Ya, pembaruan yang Tuhan katakan di sini dimulai dengan kata lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, di dalam Yesaya 43 ini Tuhan itu sebenarnya mau menyatakan kepada orang Israel, bangsa pilihannya, bahwa Dia itu satu-satunya Allah. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, berkali-kali Tuhan katakan Dia Allah satu-satunya ya, bahwa Dia mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Dari ayat sebelumnya Tuhan juga mengingatkan bangsa ini bahwa untuk tidak mengingat-ingat hal yang dahulu. Nah, Tuhan itu pernah menyelamatkan satu bangsa ini dari
Mesir, itu bagi mereka itu sesuatu yang baik. Mereka makan mereka mengeluh ya waktu umat ini menggerutu, mereka makan bawang, mereka makan banyak hal yang baik, tapi mereka ada dalam perbudakan dan mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu sudah pernah menyelamatkan mereka dari satu perbudakan besar ya, satu bangsa ini. Nah, Tuhan itu mau menyatakan dirinya bahwa Dia tuh Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Dan Tuhan mau mata mereka kembali untuk melihat bahwa Tuhan ini akan melakukan sesuatu yang baru buat bangsa ini. Jadi tidak hanya hal yang telah lalu, tapi ada sesuatu yang baru yang Tuhan rancang ya. Jadi di tengah-tengah masa mereka dikatakan mereka melalui padang gurun, Tuhan melakukan sesuatu, tapi mata mereka harus tertuju kepada Tuhan yang melakukannya. Tuhan katakan lihat di sana. Lihat itu Tuhan mau mengarahkan mata ini, mata bangsa ini ya, mata kita semua di tempat ini untuk melihat apa yang Tuhan mau lakukan, untuk mata kita tertuju kepada pekerjaan Tuhan, bukan tertuju pada masalah-masalah kita. Kita punya masalah banyak. Saya, saudara semua punya masalah di tempat ini. Bahkan anak kecil pun punya masalah ya. Mereka bermasalah dengan pelajaran, mereka bermasalah dengan mungkin pertemanannya dan lain-lain ya. Kita punya masalah. Tapi Tuhan mau lihat kita melihat bukan kepada masalah. Karena saudara, kalau kita melihat kepada masalah, otomatis kita goncang. Ya, masalah-masalah itu kalau tidak membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin lemah, membuat kita goncang, membuat kita ragu-ragu, membuat kita hilang pengharapan, hilang damai sejahtera. Nah, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau mata kita tertuju pada apa yang Tuhan mau lakukan, pembaruan yang Tuhan mau lakukan ya. Nah, di sini Tuhan mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang Tuhan sendiri rancang, bukan rancangan kita ya. Kita punya banyak rencana di tahun-tahun ke depan. Bahkan ketika nanti kita menghadapi Natal ya, nah kita mau kembali mempersiapkan diri nih untuk menghadapi perayaan Natal. Nah, namun Tuhan mau kita melihat perayaan Natal kita yang kali ini bukan hanya sekedar ya tradisi, bukan hanya sekedar sibuk-sibuk untuk satu acara tertentu, tapi Tuhan mau lihat kita melihat apa arti Natal buat kita ya. Jadi misi Natal Tuhan ini kan Tuhan mau hadir. Nah, Tuhan punya misi di dalam kelahirannya, yaitu misi penyelamatan. Jadi Dia tidak cuma datang memberi sukacita besar buat kita semua, Dia mau punya satu misi, yaitu misi penyelamatan. Dan itu kita kenal sampai sekarang. Misi itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu ya, di kayu salib itu sudah selesai. Namun misi itu harus terus diingatkan buat kita sampai sekarang, supaya kita tidak lupa bahwa dulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan tetap keselamatan dan mau menyelamatkan kita semua. Amin. Amin ya. Arti Natal buat kita semua yaitu Tuhan mau hadir, Tuhan mau menyelamatkan pribadi-pribadi kita, keluarga, kota kita, bangsa kita, dan semua hal hidup kita itu. Tuhan mau kita menerima satu sukacita keselamatan yang besar itu ya. Nah, jadi Tuhan mau mempersiapkan kita untuk melihat sesuatu yang Tuhan persiapkan ke depan. Jadi sesuatu yang Tuhan sendiri kerjakan ya, awal yang baru. Nah, di tahun-tahun ke depan ini kan kita sudah lihat ya, banyak kejadian-kejadian bencana yang
tumbuh. Apa ya yang tumbuh ini? Nah, di dalam masa-masa sulit kita yang sudah kita lalui sepanjang tahun ini, nah kita melewati banyak perkara, kesulitan, masalah. Nah, kita sedang ada di dalam satu proses di mana Tuhan menumbuhkan sesuatu yang bahkan kita nggak sadari. Di tengah masalah itu Tuhan bekerja. Apa yang Tuhan tumbuhkan di tengah-tengah badai hidup atau permasalahan kita? Tuhan tumbuhkan satu sifat, yaitu karakter Kristus yang mau Tuhan tanamkan di hati saudara-saudara semua ya, yang mau Tuhan tanamkan di hati pemuda di tempat ini. Nah, gimana kita bisa tahu itu satu kesulitan? Gimana kita bisa kuat kalau kita tidak melewati perkara yang sulit? Nah, gimana seorang itu bisa sabar kalau dia tidak pernah bertemu dengan banyak orang yang menyegarkan di dalam hidupnya? Nah, itu sama. Gimana Tuhan mau memproses kita kalau bahkan kita tidak tahu masa-masa sulit? Kita selalu terima apa yang nyaman, apa yang enak, apa yang menurut daging kita itu menyenangkan. Tuhan tidak bisa bekerja di tengah-tengah hal-hal seperti itu ya. Tuhan malah justru bekerja di tengah badan. Kalau saudara lihat beberapa kali di firman Tuhan katakan, kalau kita pelajari, Tuhan itu bekerja di tengah kesulitan umatnya. Di padang gurun Tuhan kasih apa? Mana? Tuhan kasih bangsa Israel pemeliharaan yang awal tiap api. Maka sesuatu yang tak pernah mereka terima di tengah-tengah bangsa Mesir yang besar itu, mereka tidak pernah menerima sesuatu yang seperti ini. Tapi Tuhan pelihara mereka ya, dengan sesuatu yang besar di tengah padang gurun. Nah, coba kita bayangkan apa yang Tuhan mau buat di dalam hidup kita ketika kita melalui badai. Itu Tuhan mau menumbuhkan satu karakter Kristus ya. Kita ditempa di proses supaya kita ini tahu kita harus lebih sabar. Kita harus jadi pribadi yang mengasihi. Kita harus jadi pribadi yang sama seperti Kristus. Kita mungkin menerima sesuatu yang buruk dan dihukum itu wajar ya, karena dosa. Tapi bagaimana dengan Tuhan kita? Dia bahkan disalib untuk sesuatu dosa yang tidak dilakukannya. Nah, kita kan tidak lebih dari seperti guru kita ya. Murid tidak akan melebihi gurunya. Kalau dunia membenci guru kita, dia pasti membenci kita juga. Apa yang Tuhan Yesus alami di kayu salib, nah itu juga akan kita alami. Satu bentuk penindasan, penderitaan, meskipun berbeda ya, berbeda bentuknya, tapi kita juga alami proses itu. Nah, Tuhan mau jika kita melewati masa-masa sulit itu kita bukan merasa hidup kita semakin hancur ya. Tuhan mau menempa kita, itu bisa juga berarti kita ada di dalam proses Tuhan, di mana Tuhan mau menumbuhkan sesuatu di dalam diri kita yang tidak kita sadari. Nanti mungkin saudara akan mengerti ya, ketika saudara ada di dalam satu masalah, ketika saudara keluar dari masalah itu, saudara akan menyadari ternyata
itu. Jadi kita menerapkannya di perilaku kita sehari-hari ya, saudara. Nah, ini Tuhan mau menumbuhkan sesuatu di dalam diri anak-anaknya yang harus kita sadari bahwa di tengah proses Tuhan mau menumbuhkan karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Nah, bagaimana kita semua itu bisa melalui semua itu kita berkaca kepada pengorbanan Tuhan Yesus ya. Sama seperti yang kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini sudah pernah Tuhan alami kayu salib. Dan bahkan Tuhan itu pernah ada di posisi kita. Nah, mana ayatnya nih? Kalau kita lihat mau memperhatikan firman Tuhan, di mana ayatnya Tuhan katakan bahwa Dia itu adalah Allah yang pernah ada di posisi kita. Coba kita buka di Ibrani 4 ayat yang ke-15. Nah, jadi kalau Tuhan katakan Dia itu pernah menderita sama seperti kita, itu ada kenyataannya ya. Penebusan di kayu salib itu di Ibrani 4 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, betapa lebih sakit lagi yang Tuhan alami ya. Kalau kita misalnya harus melewati banyak hal, mungkin itu bisa karena kesalahan kita, karena dosa, karena kelalaian kita. Tapi satu pribadi ini bahkan menerima sesuatu yang tidak layak diterimanya. Dia menanggung apa yang tidak dilakukannya. Ini lebih menyakitkan. Nah, kalau kita mau berkaca, lihat kepada firman Tuhan Yesus saja diperlakukan seperti itu. Siapa kita ya? Pasti kita akan melewati hal-hal yang juga sama seperti yang Tuhan alami. Nah, di ayat firman Tuhan kembali lagi ke Yesaya 43 ayat ke-19 tadi. Selanjutnya, belumkah kamu mengetahuinya? Di sana mengacu kepada kita diajak untuk melihat kepada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau menyadarkan kita, selama ini kita udah dipelihara Tuhan sempurna. Jadi selama ini ya, saudara dan saya sudah menerima banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Masa kita tidak bisa melihat kepada apa yang sudah Tuhan lakukan? Jadi kita ketika ada permasalahan-persoalan, kita merasa seperti Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak melakukan sesuatu, Tuhan tidak adil. Mungkin sebagian orang berkata demikian ya, dengan lancangnya mungkin karena sakit beratnya masalah. Tapi Tuhan mengatakan, bukankah kamu mengetahui apa yang Tuhan sudah lakukan? Tuhan sudah pernah menolong kita bahkan berkali-kali ya, sebelum kita ada di posisi sekarang ini. Dulunya kita seperti apa, kita harus lihat ke belakang. Bukan untuk kita kembali ke masa lalu dan hidup di kehidupan yang lama, tapi untuk kita melihat Tuhan itu sudah membawa kita jauh sampai ke titik ini. Nah, pertolongan Tuhan itu sudah kita terima berkali-kali di dalam hidup kita dan sepatutnya kita bersyukur. Di penghujung tahun ini ambil waktu ya untuk pemuda remaja di tempat ini bersyukur. Karena ada banyak hal yang biasanya di penghujung tahun ini kan ada banyak hal yang membuat kita itu kadang gak terfokus ya. Kita banyak acara, banyak kegiatan-kegiatan ya, jadi kita sibuk. Nah, padahal sebenarnya di penghujung tahun itu adalah saat yang tepat untuk kita koreksi diri lagi apa yang sudah kita lewati dan kita
kita ya, untuk kita menerima penyelamatan yang daripada Tuhan bukan hanya pribadi kita namun dalam keluarga. Karena keluarga adalah pendidikan pertama anak-anak. Saya aja merasakan efeknya sampai sekarang. Saya masih bisa lakukan itu dan saya teruskan. Nah, apalagi saudara yang semua ada pemuda di tempat ini, persiapkan diri karena ini kan masa-masa yang lagi kuat-kuatnya ya, maksudnya fisik. Ya, saudara lagi ada dalam posisi prima. Saudara dipersiapkan menjadi orang tua, keluarga suatu saat nanti. Saudara bisa teruskan hal-hal yang menjadi nilai-nilai positif untuk anak keturunan nanti ya. Nah, penting buat kita memasuki tahun yang baru dengan doa. Karena tak ada lagi ya kekuatan kita di luar doa. Kalau misalnya ada yang berani berkata saya baik-baik aja tanpa Tuhan, silahkan dilalui dengan berdarah-darah di sepanjang tahun ya. Karena kalau tanpa Tuhan, mungkin orang lain bisa lewati, tapi kekuatannya beda, hasilnya beda, ya, sukacitanya juga beda. Nah, saudara, kita lanjutkan ya. Tuhan katakan di ayat selanjutnya, "Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun." Nah, padang gurun berbicara tentang tempat di mana Tuhan memproses kita, tempat di mana tidak ada Tuhan, tempat terkutuk ya. Kalau misalnya Alkitab katakan tentang padang gurun, itu pasti tempat-tempat yang sulit, yang sukar, tempat di mana kita tidak punya pengharapan. Nah, tetapi Tuhan mau melakukan pemulihan atau membuat jalan. Dan bukan hanya jalan itu buat kita semua ya, tapi juga bagi keluarga, bagi kota kita, bagi bangsa kita. Tuhan menyatakan dirinya sebagai jalan, the way. Nah, di mana kan Tuhan katakan di Yohanes 14 ayat ke-6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tuhan menyatakan dirinya sebagai jalan. Tuhan mau kita terima Yesus untuk dipulihkan. Tuhan juga mau keluarga kita terima Yesus untuk dipulihkan. Ini satu-satunya jalan. Jadi kalau orang bertanya jalan keluar dari permasalahan ini apa? Cuma satu, kita punya Tuhan, Tuhan Yesus. Dan kenapa Tuhan dikatakan jalan? Karena Dia yang menyatakan dirinya sebagai jalan satu-satunya. Kita bisa usaha dengan jalan kita sendiri, tapi hasilnya pasti berbeda dengan Tuhan ya, yang menyatakan dirinya sebagai jalan. Tuhan mau bangsa kita, kota kita dipulihkan. Tuhan mau bangsa kita terima Yesus, terima jalan itu untuk dipulihkan. Nah, Tuhan juga mau dikatakan di sana, "Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Jadi di tempat-tempat yang tidak ada air, tidak ada sukacita, tidak ada damai kelegaan. Air atau sungai ini berkata tentang sukacita, kelegaan, Roh Kudus. Satu sukacita yang kita terima daripada Tuhan yang adalah sumber. Karena ketika kita menerima air, yaitu sumber kehidupan itu, kita tidak akan haus selama-lamanya. Karena Tuhan katakan air itu akan selalu memancar. Kehidupan yang kekal itu dari diri kita. Nah, Tuhan itu mau membuat sesuatu jalan, dan juga Tuhan mau membuat sungai di belantara. Jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai jalan, sumber kelegaan, sumber sukacita bagi kita semua, Tuhan mau untuk pemuda remaja di tempat ini, untuk saat ini ya, sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus. Karena ke depan masanya akan lebih sulit. Kalau di masa kesesakan kita, di masa yang seperti ini aja kita sudah susah, gimana masa-masa ke depan? Karena Alkitab menyatakan di masa-masa akhir keadaan itu lebih mengerikan, ya saudara. Di saat kita tidak menerima penindasan seperti ini aja kita gak kuat dalam Tuhan. Gimana nanti kalau kita bahkan dilarang buat beribadah? Gimana nanti kalau bahkan Alkitab aja kita gak bisa pegang? Ya itu pasti masa yang lebih sukar. Nah, tapi karena Alkitab sudah mengatakan mempersiapkan diri kita semua dari sampai sekarang ini ya, saat-saat masa sekarang ini, kita tahu ketika kita akan melewati masa ke depan, kita harus tetap pegang Tuhan, pegang firman-Nya, pegang ini baik-baik sumber kebenaran, jalan dan kehidupan ini untuk kita ke depan sama-sama di tahun yang baru kita bisa melewatinya sesulit apapun ya saudara. Jadi jangan terfokus pada masalah, tertuju pada misi Tuhan. Misi Tuhan yaitu misi penyelamatan.
Di sekeliling kita bahkan banyak orang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita hanya memandang masalah kita sendiri, kita pasti merasa terpuruk, mengasihani diri kita sendiri, terfokus dengan masalah sendiri. Jadi kita nggak bisa melihat Tuhan punya perkara besar buat kota kita ya. Tuhan punya rencana besar buat gereja kita, bahkan sesuatu yang besar yang kita nggak tahu. Tapi karena kita bergelut dengan masalah pribadi, bergelut dengan masalah sekeliling di dalam sini saja nggak sampai keluar, rencana Tuhan itu bagaimana bisa digenapi ya saudara. Karena kita terfokus dengan diri sendiri. Nah sekarang Tuhan mau kita lihat bahwa Tuhan mau hadir di masa Natal ini bukan hanya buat kita aja, tapi buat orang-orang di luar sana yang mau Tuhan selamatkan ya. Tuhan mau pakai saudara semua di tempat ini, amin. Amin ya. Jangan lihat jumlahnya, jangan lihat kita seberapa ya di tempat ini. Kita lebih besar di dalam Tuhan ya saudara. Nah, saya tutup firman Tuhan kali ini di penghujung tahun. Untuk saudara semua lebih kuat di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah taburkan firman-Mu untuk kami semua di penghujung tahun ini Tuhan. Biarlah saat ini Bapak firman-Mu menjadi kekuatan buat kami jemaat-Mu pemuda di tempat ini, untuk kami semakin kuat di dalam Tuhan, untuk kami semua dipersiapkan Tuhan untuk rencana-Mu yang lebih besar bagi kami. Mari Tuhan pakai setiap kami, urapi setiap kami. Layakkan kami Tuhan untuk melayani-Mu di tempat ini Tuhan. Layakkan kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan yang bekerja di tengah-tengah dunia. Kami tahu Tuhan kami tidak sendiri, Kau beserta kami. Dan saat ini Roh Kudus-Mu Tuhan yang Kau tanamkan di setiap hati kami, mengubahkan hidup kami Tuhan, untuk kami menjadi satu pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau juga urapi semua pemuda jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dalam berbagai karya di kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan dengan tangannya Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera sukacita-Mu kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Kak Agus. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hubungan kita pada sore malam hari ini, besok ada latihan kita di sini jam 3 sore, latihan untuk pemuda remaja ya, jadi diharapkan kehadirannya. Kemudian ini ibadah kita yang terakhir, jadi untuk mulai ibadah kita mulai di minggu kedua bulan Januari. Nanti kita sekalian ada ucapan syukur juga, ibadah syukur kita di awal tahun. Terus nanti kita ada voting di Gani Hidup nanti di awal tahun ya. Kita mau makan kemana? Nah, jadi sekali-sekali kita makan di luar. Kalau sama kapan di depan kita makan di luar. Kan jumlah kita juga nggak banyak, jadi kita bisa sekali-sekali healing keluar ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Oh iya, satu lagi, untuk tahun depan kita mulai iuran untuk seragam ya, 10.000 satu bulan. Nanti saya akan tunjuk orangnya kemudian seragam. Kemudian dapat saya sampaikan, mari kita sekali lagi berdoa untuk ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal ke akhir, dan kami percaya Kau bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Dan Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pemuda-Mu seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Yang Kau terus memberkati kami, Kau menjaga setiap kami, Kau yang membentuk, Kau memberikan kekuatan atas setiap kami, Kau memperlengkapi setiap kami, anak-anak pemuda remaja di tempat ini, untuk menghadapi segala sesuatu, karena kami tahu Kau bersama-sama dengan kami. Kau juga memberkati setiap kami akan menghadapi ulangan, ujian apapun itu Tuhan. Biar Engkau memberikan kami hikmat marifat daripada Engkau, sehingga kami mampu melaksanakannya dengan baik, karena kami tahu semua pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berkat Tuhan atas setiap kami yang menyertai dalam kehidupan sehari-hari kami, baik dalam sekolah dan kuliah kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam keluarga kami, menurut dan pelayanan kami.
kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Itu adalah permohonan kami dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.